Halo, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya mau sharing cara mengganti atau menguras oli power steering di Chevrolet Spin. Saya menguras oli power steering ini range atau rentang waktunya 20.000 km. Karena di dalam power steering itu ada seal-sealnya ya. Nah, seal-seal itu yang kita jaga agar tidak mudah retak. Mungkin lama-kelamaan akan retak, cuma dengan sering kita menguras mungkin keretakannya akan lebih lama. Makanya nanti saya mengurasnya nggak hanya pakai oli power steering biasa. Kapasitas oli power steering di Chevrolet Spin ini sekitar 900 mili. Ini tabung oli power steeringnya ya. Di sebelah kanan kalau kita berhadapan dengan mesin. Nah, bahan yang saya pakai yaitu 150 mili, sekitar 150 mili Prestone oli power steering yang stop leak, kemudian 946 atau 1 quarts oli power steering, dan botol ukuran 300 mili oli power steering Prestone juga ada 2 buah. Nanti 2 botol ini kita masukkan dulu untuk menguras atau memflash ya. Jadi kita harus mengeluarkan 900 mili oli power steering yang lama. Caranya adalah yang pertama kita dongkrak roda kanan kiri bagian depan agar rodanya tidak menyentuh tanah. Kemudian yang kedua kita kuras oli power steering yang ada di tabung. Saya mengurasnya atau menyedotnya dengan alat vakum yang saya buat sendiri. Videonya ada di playlist channel saya. Kita kuras oli power steering yang ada di tabung ini, tapi jangan sampai habis, sisakan sedikit. Pas kita kuras ini selang yang buat saya kuras itu saya saya goyang-goyangkan di dalam tabungnya untuk mengangkat kotoran yang di dalam, karena biasanya ada kotoran kayak hitam-hitam gitu di dalam. Nah, itu kita sedot biar terangkat juga, jadi di tabungnya bersih. Kalau mau lebih bersih, tabungnya kita copot, kita cuci, nah itu lebih bersih. Cuma kalau tidak mau repot ya kita vakum saja. Ini proses vakumnya ya. Kita sedot sampai sisakan sedikit yang ada di tabung. Jika sudah selesai, kemudian kita buka hose atau selang yang ada di bawah tabung. Nah, saya membukanya dengan alat pembuka klem. Ini biar lebih gampang sih. Kita membuka klemnya dengan alat ini. Jadi tinggal kita paskan pengunci klemnya itu dengan alat pembuka klem ini, kemudian kita genggam alatnya seperti yang ada di gambar itu alatnya. Setelah kita genggam dia akan mengunci. Nah, tinggal kita pelorotin ke bawah. Nah, setelah itu kita buka ya selangnya dari tabung. Nah, ini saya kasih plastik karena untuk jaga-jaga, karena dia ada tetesan kecil. Harusnya sih tidak netes ya.
harusnya sih tidak netes, tapi ini kemarin ada Nah, nanti kita tetesan, nguras yang masih ada di jadi sana. saya masukkan ke Ini itu selang yang masukkan kita lepas atau saya tutup masukin ke dengan botol. gas kresek. Nah, Nah, selangnya nanti itu yang ini kita diisi lepas tadi dulu kita sama yang baru. alirkan ke botol aqua atau botol kosong lah. Nanti cara ngeluarinnya, setir kita putar ke kanan dan ke kiri. Oke. Nah, Isi dulu. tabung yang ini kan tadi kita udah kosong tapi sedikit kita sisakan. Nah, kita isi, saya isi sekitar 300 ml. Ada tabung yang 300 ml tadi kita isikan. Kalau kurang kita tambahkan, pokoknya sampai tabung ini penuh nggak apa-apa. Tadi yang selang yang kita copot di bawah tabung itu kita salurkan ke botol kosong atau aqua ya. Saya pakai botol aqua bekas untuk menampung oli porstering yang lama. Nah, gini penampakannya di bawah setelah selangnya tadi kita masukkan ke dalam botol. Nah, ini setelah proses ini kita ke balik kemudi, kita on kan agar setirnya tidak terkunci, tapi mesin jangan dinyalakan. Kita putar setir ke kiri, mentok. Nah, kita lihat kan oli porsteringnya mengalir di botol itu. Kemudian kita putar lagi setir ke kanan. Tapi ingat, jangan sampai kita kehabisan oli porstering yang ada di tabung. Sekitar 2 atau 3 set kanan kiri kita harus cek tabungnya. Kalau bekerja sendiri, kalau ada temennya bisa mengingatkan. Nah, kita ulang proses itu sampai tabung yang menampung oli porstering bekas itu penuh. Tadi botol yang saya gunakan itu botol 1 liter, jadi sekitar 700-800 udah penuh, 800 ml kita stop. Nah, setelah proses itu selesai, kita masukkan ini rahasianya ini, Preston all porstering yang stop leak. Ini untuk menjaga kelembaban sil-sil karet yang ada di dalam porstering ya. Nah, setelah ini selesai, kita nyalakan mesin agar oli porsinya tersirkulasi. Nanti akan muncul gelembung-gelembung. Nah, itu mungkin ada udara-udara yang masuk ya. Nah, kalau setelah kita nyalakan mesin, oli porsinya berkurang, kita tambahkan. Ini posisi sudah oli baru ya, oli porstering baru. Sampai gelembung itu hilang, mesin kita matikan. Batas maksimal dan minimalnya tuh ada di garis, ada sih petunjuknya di botolnya itu. Nah, ini kita lihat kalau masih ada gelembungnya, kita nyalakan terus mesin sampai gelembungnya itu hilang. Ini untuk memastikan bahwa udaranya udah keluar semua. Jika sudah hilang, oke, sudah selesai proses kita menguras dan mengganti oli porstering Chevrolet Spin. Nah, ini adalah oli porstering lama yang sudah 20.000 km. Nah, bisa dilihat sendiri ya warnanya. Jadi rahasianya itu tambahkan, saya nambahkan sekitar 150 ml porstering Preston yang stop leak.
Oke, gitu saja video dari saya. Semoga bermanfaat. Jika ada salah atau koreksi, mohon komennya. Terima kasih.